Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jamaluddin Muhammad dalam pengajian Irsyadul Ikhwan fi bayani ahkami syurbil qahwa wad dukhan, kitab yang ditulis oleh Syekh Ihsan Jampes yang menjelaskan tentang hukum rokok dan kopi, atau menjelaskan tentang diskursus wacana tentang kopi dan rokok dalam hukum Islam. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah dari kitab ini, atau pengantar, pembukaan dari Syekh Ihsan. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama atau bab pertama, al-babul awal fi bayani ma fil qahwa wad dukhan. Bab pertama yang menjelaskan tentang hukum qahwah, kopi, dan ad-dukhan, rokok. Jadi karena kitab ini memotret perdebatan para ulama dalam hukum rokok, wacana tentang hukum ya, jadi berbicara tentang hukum fikih, maksudnya hukum lebih ke persoalan fikih, apakah kopi dan rokok itu layak, pantas untuk dikonsumsi, layak dan boleh, halal untuk dikonsumsi atau tidak. Fal hukmu lid dukhani wal qahwah bainal ulama idzukhtilafin ya'ti. Fal hukmu lid dukhani wal qahwati bainal ulama dukhtilafin ya'ti. Kalau kemarin itu berarti wazannya fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, atau bukan, mustaf'ilun mustaf'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun ya. Selama 6 kali. Mustaf'ilun mustaf'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun. Wal hukmu lid dukhani wal qahwati bainal ulama ikhtilafin ya'ti. Saya nggak paham arud ini, saya nggak paham ya. Jadi fal hukmu lid dukhani wal qahwah, hukum dukhan wal qahwah, hukum rokok dan kopi, di antara para ulama ini terjadi perbedaan pendapat, atau para ulama ini masih berbeda pendapat soal hukumnya rokok dan kopi. Min jihatil harami wal halali hatta atola kullun fistidlali yu'rafu bitanbaki bainar rifqa wa ba'duhum waqafa anhu mutlaq. Jadi para ulama masih berbeda pendapat soal hukum rokok dan kopi min jihatil harami wal halali, dari sudut pandang halal dan haramnya. Hatta atola kullun fil istidlalis, hingga bukan hanya berhenti pada halal dan keputusan hukum halal dan haram, tapi juga soal istidlal, bagaimana para ulama ini mengambil dalil, atau bagaimana proses pembuatan hukum itu, proses istidlal itu berlangsung. Dalilnya itu apa? Bagaimana nalar berpikir para ulama dalam menghukumi rokok dan kopi itu seperti apa. Jadi formasi pembentukan hukum kopi dan rokok di antara para ulama, yang kemudian menghasilkan kesimpulan, oh ini halal, ini haram, itu seperti apa, istidlal namanya. Jadi induksi ya, istidlal itu induksi. Jadi mengambil mengambil persoalan-persoalan
yang bersifat parsial kemudian dikumpulkan dan diambilkan satu kesimpulan hukum. Itu namanya istidlal, jadi proses pengambilan hukum. Ada lagi yang namanya istidlal, kemudian istinbat, istinbatul ahkam. Jadi ini kalau istidlal itu induksi, kalau istinbat itu deduksi. Jadi istinbatul ahkam. Jadi ada dua pendekatan dalam proses pengambilan hukum itu. Yang pertama induksi, istidlal, dan istinbat, deduksi. Yu'rafu bitanbaqi bainar rifqa wa ba'duhum waqafa anhu mutlaqo. Rokok ini, dukhon ini dikenal dengan nama at-tanbaq bainar rifqa, di antara para teman ya, sahabat-sahabat. Wa ba'duhum waqafa anhu mutlaqo, dan sebagian ulama yang lain ini memilih mauquf, memilih diam, atau memilih tidak langsung menghukumi halal atau haram. Jadi mauquf, hukumnya mauquf, ditangguhkan. Mereka tidak langsung berkesimpulan apakah haram ataupun halal. Jadi ada tiga pendapat berarti di antara ulama. Yang pertama menghukumi haram, yang kedua menghukumi halal, dan yang ketiga mauquf, masih menangguhkan apakah halal atau haramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-babul awal fi bayani ma fil qahwa wad dukhon minal khilafi fi hukmiha. Maksudnya adalah hukum tentang rokok dan kopi, hukum atau kontroversi, perselisihan di antara ulama tentang hukum rokok dan kopi. In aradda an ta'rifa dzalik, ketika Anda ingin mengetahui tentang kontroversi hukum iku, fa'aqulu laka, maka aku mengatakan al-hukmu lid-dukhani wal qahwah bainal ulama, dengan syair al-hukmu fal hukmu lid-dukhani wal hukm. Jadi fa-nya itu menghadirkan jumlah yang dibuang. Fal hukmu ay fa'aqulu laka al hukmu. Jadi saya mengucapkan kepada Anda al hukmu lid-dukhani wal hukmi bainal ulama. Ulama bil qasri lil wazni. Jadi kata ulama fal hukmu lil dukhani wal bainal ulama ini tidak panjang. Jadi aturannya kan panjang ya, ulama gitu. Tapi karena menyesuaikan dengan wazan, dengan irama syair ini, maka dibacanya pendek. Ulama bil qasri lil wazni, karena wazannya, mengikuti wazannya. Min mutaakhiri a'immatil madzahib al-arba'ah. Maksudnya ulama ini adalah ulama-ulama mutaakhirin dari 4 mazhab. Jadi bukan ulama mutaqaddimin, bukan ulama-ulama terdahulu, tapi ulama-ulama belakangan dari 4 mazhab. Karena apa? Nanti akan kita jelaskan. Zukhtilafin ay baina haramiha wa adamihi. Maksudnya terjadi perselisihan pendapat antara haram dan tidaknya. Lakinnal khilafil awal kasirun wa fitsani qalilun. Tetapi perbedaan pendapat pada yang pertama, maksudnya yang haram, itu banyak sekali. Wa fitsani qalilun, sedangkan yang kedua itu sedikit. Jadi
yang mengatakan haram itu lebih banyak justru dibanding yang membolehkan atau yang menghalalkan. Wa qad ya'ti bayanuhu fi wa ya'ti bayanuhu. Wa qad ya'ti bayanuhu, dan penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Wa tafsiluhu walid dukhon al masyhur asmaun. Jadi perinciannya adalah bahwa rokok itu ad-dukhon yang kita kenal sekarang itu memiliki beberapa nama. Minha at-tanbagh. Ada yang mengatakan tanbagh. Ini maksudnya dalam bahasa Arab ya. Tanbagh. Jadi kata ad-dukhon dalam literatur atau dalam kosakata ya, dalam kosakata Arab itu memiliki banyak nama. Yang pertama at-tanbagh. Ada juga yang mengatakan wat tutun. Ada juga tanbak. Hadza fil Arabiyah. Ini di dalam bahasa Arab. Kama afadahu at-Torobishu al-Halabi. Seperti yang dikatakan oleh Torobis dan Halabi. At-Torobishu al-Halabi. Berbeda khilafan lin Nabulusi haitsu qala, berbeda dengan Imam Nabulusi yang mengatakan bahwa an-tabagh wa tanbak ismani a'jamiyani. Menurut Nabulusi bahwa tanbagh dan tanbak itu dua nama yang diserap dari bahasa non Arab. Jadi bukan bahasa Arab tapi ajam ya. Artinya ajam itu berarti memang kosakata itu diambil, diserap dari bahasa lain, dari bahasa asing. Karena memang dalam sejarahnya rokok itu baru masuk, tembakau yang namanya tembakau itu baru masuk ke dunia Islam dan dikonsumsi oleh masyarakat Muslim itu baru belakangan, abad-abad belakangan. Abad 16 ya, kemunculan tembakau sendiri kan sekitar abad 15-16 ya. Nanti ada ceritanya di sini. Artinya sebelumnya masyarakat tidak mengenal tanaman ini, tidak mengenal daun tembakau yang kemudian dikonsumsi menjadi rokok. Jadi rokok itu komoditas yang baru. Satu komoditas, satu barang yang dijual belikan yang baru. Wa ma ismuhu fil istilahi ulama tib fa huwa banbajir bi fatil ba al awal wa tsaniyah wa sukunin nun ma'a kasril jim. Lah menurut istilahnya, istilah medis, bahwa tembakau ini disebut sebagai banbajir, namanya banbajir. Bifatil ba banbajir al awal wasaniyah, jadi banba, jadi baknya dibaca fathah semuanya, wasukunin nun, ban nun sukun mati, wa kasril banbajir, banbajir ya. Qala fi tukhwal ikhfan al maudu' li hifdzi sihhatil abdan ma hasiluhu mal idah wal bayan at-tabagh nabatun muwattanah fi jiwari baladin tusamma tabaghu bi biladil Meksiko fi Amerika. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, kitab yang dijadikan sebagai sumber utama di dalam penulisan syair ini, penulisan kitab ini, atau kitab awal yang dijadikan sebagai sebagai patokan ya, sebagai ya yang diadaptasi, sesuatu kitab yang diadaptasikan oleh Kiai Ihsan ini menyebutkan bahwa at-tabagh nabatun muwattana fi jiwari balad. Jadi tembakau, tabagh ini adalah tanaman yang tumbuh di negara yang bernama Tabaghu.
di sebuah daerah yang bernama Tabaru. Biladil Meksiko, yang ada di negara Meksiko. Jadi Tabaru. Tabar itu bin nisbati lil qaryah, bin nisbati lil balad. Jadi nama sebuah daerah yang di situ tumbuh pohon tembakau. Awal mula tumbuh ditemukannya pohon tembakau. Jadi daerah Tabar, Meksiko, Amerika Utara ya. Fi Amerika Shimaliyah, Amerika Utara. Wa ba'da ma kusyifat Amerika wa hajaru ilaiha jamun ghafirun min ahli Eropa. Jadi awalnya pohon tembakau ini belum dikenal secara luas dan baru dikonsumsi oleh masyarakat setempat saja, yaitu masyarakat Amerika Utara ini. Masyarakat Meksiko, suku Aztek, suku Maya gitu. Lah setelah bangsa Eropa mengalami atau melakukan migrasi besar-besaran ke Amerika, yang kita kenal dengan abad kolonialisasi, jadi Columbus diperintahkan oleh Raja Ferdinand II kalau nggak salah dengan Ratu Isabella untuk melakukan penjelajahan ke negeri seberang yang tujuannya untuk mencari emas, sehingga sampailah di benua Amerika itu yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kita membaca literatur sejarah ini kan, Columbus ini orang yang pertama kali menemukan benua Amerika. Saya tidak setuju dengan diksi menemukan ini. Jadi seolah-olah Amerika ini belum ada, atau sebagai negara antah barata, belum ada penghuninya, kemudian baru ditemukan oleh yang namanya Columbus ini. Spanyol ya. Saya tidak setuju dengan kata itu, karena sebelum Columbus datang ke Amerika, itu di Amerika sudah ada suku Indian, suku penduduk asli yang ada di sana. Begitu juga di Amerika Latin ya, Meksiko, Brazil, itu juga sudah ada penduduknya, yang kita kenal dengan suku Maya, suku Aztek. Artinya di sini bahwa di negara-negara ini bukan negara kosong, bukan daerah yang kosong tanpa penghuni. Begitu juga seperti misalnya kita kenal di Australia, itu ada suku aborigin, suku asli yang menduduki Australia, yang kita kenal negara Australia sekarang. Dan bangsa Eropa, bangsa kulit putih yang mendiami di situ ada pendatang. Mereka awalnya adalah pembuangan orang-orang Inggris ya, penjara, pembuangan kayak pulau buruh lah. Kalau sekarang pulau buruh, kalau di Indonesia pulau buruh, yaitu tempat memenjarakan orang-orang yang dianggap melanggar, dibuang, kemudian mereka populasinya semakin banyak dan mendirikan sebuah negara. Penduduk aslinya tersingkirkan. Juga di Amerika. Jadi ketika Columbus datang ke Amerika, itu di sana memang sudah ada penduduk asli. Hanya kemudian terjadi migrasi besar-besaran bangsa Eropa ke Amerika. Jadi bukan penemu ya. Ini penting untuk dikatakan bahwa Columbus itu bukan orang yang pertama kali menemukan benua Amerika, tapi orang yang mungkin pertama kali datang ke benua Amerika. Gitu. Ini abad kolonialisasi, orang Eropa mulai melakukan kolonialisasi. Amerika ke sana, Inggris misalnya ke Indonesia, Belanda dan lain-lain. Jadi bukan berarti orang Belanda ini menemukan bangsa Indonesia, bukan, karena di sini sudah ada penduduknya. Wa khalatu ahlaha wa arafu akhlaquhum ta'addu katsiran min awaidihim faja'alu yursaluna badrohu ila autonihim al-awrobiyah
Wa kana syuru'uhum fi dzalika fi naqli badrihi ila autanihim al-mazkurah sanata 1518 miladiyah al-muwafaqah lisanati 935 hijriyah. Jadi ketika Columbus datang ke Amerika, pertama kali datang ke benua Amerika, kemudian banyak sekali orang Eropa yang migrasi ke sana. Mereka akhirnya bercampur dengan penduduk setempat. Bercampur, berkenalan, dan ada salah satu tradisi masyarakat setempat yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa pendatang ini, yaitu tradisi merokok. Tradisi mengkonsumsi daun tembakau. Mengkonsumsi daun tembakau. Wa arafu akhlaqahum, mereka mengetahui budaya masyarakat setempat. Ta'adu kasiron min awaidihim, jadi mereka mengetahui adat istiadat mereka. Faja'alu yurusaluna badrohu ila autonihim, kemudian mereka atau orang-orang Eropa ini membawa bibit tembakau ke negara kelahiran mereka. Jadi mereka datang ke Amerika, kemudian melihat kebiasaan masyarakat Amerika mengkonsumsi tembakau, dan mereka membawa tanaman, bibit tanaman tembakau ini ke negara asalnya, Autonihim Aurobiyah, negara Eropa. Dan ini diperkirakan mulai perpindahan mengambil bibit tembakau ini sekitar tahun 1518 miladiyah. Artinya abad ke-16 kan? Abad ke-16 baru tanaman ini dibudidayakan di Eropa, yang pada awalnya hanya ada di Amerika Utara. Illa annahu lam yasha' zar'uhu fi biladi Auroba hatta ja'at sanata 1560 miladiyah al-muwafaqah li sanati 977 hijriyah. Tapi pada kedatangan awal, pada penanaman awal, pembudidayaan awal 1516 ini belum begitu masyhur ya di kalangan masyarakat Eropa. Baru tanaman tembakau ini menjadi masyhur sekitar tahun 1560 Hijriah miladiyah Masehi. Hina adkhalahu Yuhana Pilot Safarofunesa inda Malikil Boraknal fi Amerika. Panama fi Amerika titik ya. Jadi awalnya kalau melihat sejarah di sini ya, melihat sejarah yang ditulis oleh Syekh Ihsan merujuk ke kitab Tazkiratul Ikhwan, kitab Tuhfatul Ikhwan, bahwa orang yang pertama kali membawa itu adalah Yuhana Pilot. Yuhana Pilot pergi ke Funesa, daerah Funesa di Raja Boroknal ya, Al-Buroknal di Amerika. Kemudian Fanama Aizada fi Funesa, kemudian dibawa lagi ke Funesa, wasya'a fiha, dan masyhur, kemudian masyhur. Tsumma naqalahu min hunaka rohibu Funesa, kemudian dibawa juga oleh pendeta Funesa, wa ismuhu Fuses, namanya Fuses Loren. Wa asya'ahu fi aksari aktori Auroba. Lah ini Fuses Loren ini, pendeta Funesa ini, orang yang memasyhurkan tanaman tembakau ke Eropa. Hatta sya'a fi aksari biladin, menyebar, terkenal, masyhur di banyak tempat. Intaha ma fihil kifayah. Ini keterangannya sekelumit keterangan dari sejarah masuknya
sejarah tersebarnya tanaman tembakau dalam satu versi yang ada di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Lah, menurut sejarah lain yang saya baca bahwa memang ada kemiripannya setelah Columbus datang ke Amerika, kemudian mereka menemukan kebiasaan orang-orang di Amerika, yaitu suku Indian, satu kebiasaan merokok. Yang suku Indian ini, kebiasaan merokok suku Indian ini diwarisi dari orang-orang Maya dan Aztec yang ada di Amerika Utara, Meksiko, dan lain-lain itu. Lah kemudian mereka membawa, orang-orang rombongannya Columbus ini membawa bibit tembakau ke Eropa. Lah orang yang pertama kali mengenalkan, memasyhurkan itu namanya Jean Nicot. Jadi Jean Nicot ini dia mengobati ratu ya, dengan yang terkena migrain ini dengan tanaman tembakau. Jadi pada awalnya, ini sejarah awal saya perlu tegaskan di sini bahwa tembakau itu tanaman herbal. Orang-orang Aztec dan suku Maya mengkonsumsi tembakau ini sebagai obat, juga sebagai bagian dari ritual. Ini awalnya. Sebelum misalnya di abad terakhir ini, di tahun-tahun sekarang ini, tembakau itu dianggap sebagai racun, dianggap sebagai sumber penyakit. Ini kan 180 derajat terbalik dengan persepsi awal orang mengonsumsi tembakau. Karena suku Aztec, suku Maya, juga masyarakat Eropa awal ini mengenal tembakau itu sebagai tanaman herbal. Tanaman yang difungsikan sebagai obat. Lah, orang-orang mengkonsumsi tembakau juga bukan hanya dengan cara dilinting atau yang kita kenal dengan sigaret itu. Tapi ada yang dimakan, misalnya kayak model dikunyah itu, kayak model apa ya? Masyarakat Jawa itu mengunyah nginang ya. Ada yang menggunakan dengan cara menginang atau dihirup baunya. Karena ini dipercaya bisa menyembuhkan radang hidung dan penyakit pilek misalnya. Artinya ini tanaman herbal. Awalnya adalah tanaman herbal. Dan di Eropa itu tidak dikenal juga model rokok yang ada di Indonesia yang kita sebut sebagai kretek itu. Tembakau yang diracik, dicampur dengan cengkeh, yang kemudian menghasilkan rokok kretek. Itu juga awalnya digunakan sebagai obat, sebagai tanaman herbal. Nah, kenapa kemudian para ahli medis ini menjadikan tembakau sebagai sumber penyakit? Nanti kita akan jelaskan. Karena di balik penelitian ini ada semacam pertarungan bisnis antara perusahaan rokok dengan perusahaan-perusahaan farmasi. Saya membaca banyak buku, salah satunya adalah Bloomberg. Jadi Bloomberg ini adalah salah satu perusahaan yang melakukan kampanye besar-besaran anti rokok. Dan ternyata kampanye anti rokok ini bersamaan dengan pabrik-pabrik farmasi di Amerika menyebarkan satu obat anti nikotin. Jadi ini jadi dibalik wacana tentang rokok ini terselip atau ada satu agenda besar untuk
agenda besar untuk menghilangkan tembakau, perang nikotin ya. Jadi ada perang perebutan nikotin itu. Nikotin itu salah satu John Nicot ya. John Nicot, kemudian orang Amerika namanya James Albert Bensach. Jadi sekira tahun 1880 itu mendirikan pabrik rokok. Jadi awalnya rokok belum menjadi komoditas komoditas dagang. Karena itu hanya dikonsumsi secara terbatas. Kemudian setelah masyhur, baru tembakau ini dikonsumsi menjadi sebuah komoditas besar, komoditas primadona di Amerika khususnya. Amerika dan Eropa. Jadi Albert Bensach ini menciptakan satu pabrik alat produksi yang bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan rokok dalam satu hari melalui pabrik ini. Artinya di awal-awal rokok itu disebut sebagai emas coklat ya. Ada yang mengatakan bahwa tembakau ini emas coklat, tanaman primadona. Sama seperti kopi dan tembakau ini sama-sama menjadi komoditas global dan harganya mahal. Kalau sekarang kan primadonanya minyak ya. Orang Arab itu, Timur Tengah itu, negara-negara Timur Tengah itu, terutama negara-negara Timur Tengah yang berafiliasi ke Amerika itu punya komoditas emas hitam atau yang kita sebut sebagai minyak itulah. Dulu sama seperti halnya rempah-rempah, bahwa tembakau dan kopi ini pernah menjadi komoditas global, komoditas yang diperjualbelikan. Wa amal qahwa fahiya masyrubun makrufun mustahdirun minal bunni. Jadi adapun kopi tadi kan sejarah tembakau kan sudah dijelaskan. Adapun kopi itu adalah minuman yang diambil dari biji kopi yang dikelupas, disangrai, jadi mustahdirun makrufun yang dikelupas ya ritnya, kemudian setelah itu disangrai, kemudian dilembutkan dan dicampurkan dengan air, namanya kopi. Wa yasayati faidatu syurbiha. Nanti akan saya jelaskan faedahnya atau manfaat meminum kopi itu apa, manfaatnya apa. Walakin lam takun ma'rufatan indal akadamiyin. Lah kopi ini sama seperti tembakau. Ini belum dikenal pada masyarakat Arab awal, itu belum dikenal. Karena kopi itu baru masuk dan baru dikonsumsi oleh masyarakat Arab itu 1000 tahun setelah hijrah. Jadi 1000 loh ya, bukan 100 tahun, bukan 1 abad, tapi 1000 tahun. Jadi baru menyebar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Makanya gahwah istilahnya, kalau orang Yaman itu gahwah dialeknya itu. Lohwah dan tanbak, tutun atau sigaret itu adalah tanaman yang masuk atau komoditas yang masuk ke negara Arab belakangan. Wa minal mu'akkad annal Arab arrafu khawassaha wasta'maluha ba'dal hijrah an-nabiyah nahwu jailaini. Jadi orang Arab mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi kopi ini itu kira-kira 2 kurun setelah hijrah. Jailaini. Fa ukhidat inda dzalika
al-ahdu tamtaddu ta'atiha wastimalan ila ami 1600 ba'da miladi al-muafiq 1017 ba'dal hijrah. Jadi baru mengkonsumsi itu sekitar 1600 Masehi. Jadi 1600 Masehi. Artinya lebih tua ya. Jadi lebih tua dari tanaman tembakau. Haitsu intaqalat fi hadat tarikh ila Eropa wa hunaka amma intisharuha wa wafarat mahsulatuha wa kathura istimaluha baina syu'ubi Eropa wa Asia wa Afrika kadza fi tuhfatul ikhwan mulakhisan wa amal ikhtilaf al-mazkur alladhi ata. Jadi ini baru masuk ke baru, artinya sudah dikonsumsi oleh masyarakat Arab itu sekitar tahun 1600-an. Ya abad ke-15 ya, abad ke-17 ya 1600. Ba'dal hijrah. Intaqalat fi hadat tarikh ila Eropa, kemudian dari sini menyebar ke Eropa dan banyak digunakan oleh bangsa-bangsa lain, Asia, Afrika. Ini seperti keterangan ini diambil dari kitab Tuhfatul Ikhwan. Jadi intinya kedua tanaman ini, kedua komoditas global yang pernah menjadi komoditas paling mahal bergengsi yang mahal itu mengalami pasang surut. Dulu di abad 16, 15, 16, 17 ini pernah menjadi primadona. Dan sampai sekarang ya mungkin ya sampai sekarang juga komoditas mahal. Buktinya di Indonesia ini pabrik-pabrik raksasa seperti Sampurna, Jarum, Gudang Garam ini rata-rata dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar yang omzetnya itu triliunan rupiah. Dari hasil rokok ini mereka mengembangkan bisnis-bisnis yang lain, misalnya Gudang Garam, Jarum, Sampurna yang sekarang sudah diambil oleh Philip Morris Amerika, kan perusahaan Amerika. Jadi lucu juga orang-orang Eropa, Amerika termasuk, ini melakukan kampanye anti rokok, kampanye besar-besaran anti rokok. Tetapi di saat yang bersamaan juga banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika yang masih menjual rokok, dan mereka perusahaan-perusahaan besar. Jadi sekarang ini tidak hanya dikenal misalnya rokok tembakau, sigaret, itu ada rokok elektrik. Jadi rokok elektrik ini rokok yang tidak dibakar tapi dipanaskan dengan menggunakan listrik ya. Karena listrik ini jadi kayak model baterai listrik itu dicas itu, dan diyakini tidak berbahaya seperti rokok konvensional, rokok yang dibakar itu, karena tembakaunya dipadatkan kemudian dipanaskan. Ini rokok elektrik baru dikenalkan. Sampurna sudah mengembangkan. Saya pernah ke laboratorium yang di Sidoarjo itu. Jadi mereka sudah mengembangkan yang disebut sebagai rokok elektrik. Rokok elektrik ini asapnya tidak bau, tidak menyengat seperti rokok biasa, kemudian lebih dianggap lebih ramah lingkungan. Ya artinya ini ini jadi bisnis rokok ini juga berkembang cukup pesat. Nah, wacana tentang rokok ini tidak hanya muncul di kalangan agamawan, misalnya di kalangan ulama soal hukum halal dan haramnya, tetapi formasi hukum, formasi pembentukan hukum tentang rokok ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang lain, yaitu pengetahuan medis. Ternyata
ulama dan medis juga saling terkait, saling mengambil pengetahuan yang sama dalam membuat formasi hukum tentang rokok ini. Misalnya begini, rokok itu kalau kita baca di bungkusnya, menurut kacamata medis, dulu larangan pemerintah, sekarang larangan dokter. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, menyebabkan ginjal, menyebabkan lain-lain lah, penyakit-penyakit yang mengerikan itu. Bahkan ada foto-fotonya yang memperlihatkan bahaya merokok, yang tujuannya agar orang berhenti merokok gitu. Lah, penelitian tentang medis yang menyebutkan bahwa rokok ini memiliki banyak sekali madorot atau penyakit, menimbulkan banyak penyakit, ini juga digunakan oleh para ulama dalam menghukumi rokok. Artinya apa? Artinya ada di dalam formasi pembentukan hukum rokok ini ada satu wacana ya, cara kerja, pengetahuan dalam menghukumi rokok ini. Yang kita kenal kalau kita menggunakan teorinya, ada salah satu filsuf Prancis namanya Michel Foucault, yang menyebutkan bahwa ada relasi antara pengetahuan dengan kekuasaan. Jadi siapa yang memiliki kekuasaan siapa yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka dia akan berkuasa atas sesuatu tersebut. Siapa yang mengetahui tentang rokok, hukum rokok misalnya, dalam hari ini lembaganya namanya lembaga medis, maka ia punya kuasa, artinya punya kepentingan terhadap. Jadi pengetahuan itu tidak bebas kepentingan. Pengetahuan itu tidak bebas nilai. Pengetahuan apapun, pengetahuan agama, artinya pengetahuan agama yang diproduksi oleh para ulama juga ternyata tidak bebas nilai juga. Ini terbukti dalam formasi pembentukan rokok. Nanti akan saya jelaskan bagaimana misalnya dalil-dalil yang digunakan para ulama untuk menghukumi rokok ini juga ternyata bersumber dari pengetahuan lain yang diproduksi oleh lembaga non agama, yaitu yang kita kenal dengan medis, lembaga medis lah. Sekarang ini kuasanya kan kuasa medis, cara pandang medis ya. Mungkin itu saja, kita akan teruskan pada episode berikutnya. Ini belum masuk ke belum masuk tentang hukum siapa yang menghukumi. Atau kita teruskan aja ya, 2 bait aja, 3 bait, 4 bait. Yaitu min jihatil harami wal halali hatta atola kullun fistidlali. Jadi di antara ulama ini ada yang mengatakan perbedaan pendapat dari sisi halal dan haramnya, hingga mereka mengemukakan dalil-dalil tentang hukum tersebut. Yu'rafu bitanbaki bainar rifqa wa ba'duhum waqfun an wa ba'duhum waqafa anhu mutlaqo. Tembakau ini atau kohwa ini bukan kohwa ya. Dukhon ini dikenal dengan nama tanbak. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama menghukuminya mauquf. Tidak menghukumi haram dan juga tidak menghukumi halal, ditangguhkan hukumnya. Min jihatil haram wal halal, maksudnya mauquf min jihatil haram wal halal. Fa huwa indal ulama al alam hatta atolak kullun minhum. Ini menurut ulama yang alim, sehingga mereka juga menyebutkan dalil-dalilnya. Hatta atolak kullun minhum fistidlali limudda'ahu kama ya'ti. Bagi orang yang mengakui, bagi orang yang mendaku bahwa itu haram, itu halal, itu berdasarkan istidlal dari para ulama. Wa yu'rafu ad-dukhon al-masyhur bitanbak alladzi wa ismuhu a'jamiyun kama dzakarahu an-Nabulusi. Jadi dukhon ini masyhur, dikenal dengan nama tanbak, seperti yang dikatakan oleh
An-Nabulusi, dan ini merupakan bahasa asing ya, artinya bukan dari bahasa Arab, Ajami. Baina rifqo bil qasril wazni, rifqo dibaca pendek, rifqo asalnya, tapi ini dibaca pendek saja karena menyesuaikan dengan wazan. Wa ba'da ikhtilafil katsir fi hukmihi kana ba'duhum waqafa anhu mutlaqo, dan sebagian yang lain menghukumi mauquf saja, hillan ay hillan wa hurmatan kama fi fatawil kubro. Maksudnya mauquf tidak menghukumi, menangguhkan, tidak menghukumi halal atau haramnya seperti yang ada di dalam kitab Fatawi Al-Kurdi, Fatawi Al-Kurdi. Wa mithluhu al-qalba mimma ikhtulifa fi awal qarni al-ashir fa'rifa harramaha a'immatun katsirah wa rajjahu fa indahum mudirrah. Akhiruhum walidu Abtawi al-Karim bisyami wa Syekh Ibn Sultan al-Azim. Kontroversi hukum tentang halal dan haramnya tembakau juga berlaku bagi kohwah, kopi. Jadi di antara ulama juga terjadi perbedaan pendapat antara yang menghukumi halal juga yang menghukumi haram. Mimma ukhtulifa fi awal qarni al-ashir fa'rifa. Ini di kurun di abad pertama, abad ke-10 pertama, abad ke-10 10 Hijriah ya, fa'rifa. Haramaha aimatun katsirah. Ada banyak ulama yang mengharamkan kohwah. Warajjahu fa indahum mudirrah. Dan mereka aimatun katsirah ini berpendapat bahwa kopi ini membahayakan. Kopi ini membahayakan, karena itu haram hukumnya. Nah, membahayakan ini kan tentu kacamatanya bukan kacamata agama, tapi kacamata medis kan, tentunya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi kebagian ulama ini haramaha aimatun katsira warajjahu. Jadi mengunggulkan, memilih menghukumi haram. Akhiruhum walidu Abtawi al-Karim. Yang terakhir orang yang mengharamkan kopi itu walidu Abtawi, bapaknya Imam Abtawi al-Karim yang mulia, Bisyam, yang tinggal di Syam, Syria ya. Wa Syekh Ibn Sultan al-Azim, dan Syekh As-Sultan al-Azim. Wa misluhu ay mislud dukhon, yaitu maksudnya wa misluhul qahwah mimma ikhtulifa fi awalil qarnil ashiri fa'rifa. Jadi wa misluhu ay mislud dukhon, jadi seperti halnya rokok, al-qahwah, kopi, al-qahwah fi annaha mimma ukhtulifa, bahwa di dalam kopi itu atau hukum tentang kopi itu terjadi perbedaan pendapat. Ukhtulifa fi hukmihi wal alifu lil itlaq. Jadi ukhtulifa itu alifnya adalah lil itlaq. Wa sabata al khilaf fi awal qarni al ashir, dan terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama itu terjadi pada awal abad ke-10 minas sinin, yaitu dari tahun-tahun awal ya. Wa huwa awwalu alfisanah, yaitu permulaan abad ya, wa huwa awwalu alfisanah. Jadi di abad pertama, di abad pertama, li'annal qarna al-wahid mi'atu sanah, karena satu kurun itu 100 tahun. Jadi kornun itu awalnya adalah menunjukkan abad ya. Jadi satu kurun itu adalah satu abad. Kalau kita kan dikenal satu abad itu berarti 100 tahun. Sewindu itu 8 tahun. Satu dasawarsa, nah, ya kan ada satu dasawarsa misalnya, ada yang kelipatan 10 tahun, ada yang kelipatan 2 dasawar 5 tahun. Kalau dalam pemerintah dulu Orba itu repelita 5 tahun. Lah kornun itu bahasa Arab yang artinya satu abad. Kama alaihi al-jumhur. Hadza huwal murad huna. Li'annal qarna, ini yang dimaksud kurun di sini maknanya adalah abad. Li'annal qarna lafdun taqa'u ala makanin katsirah.
karena lafadz kornun itu digunakan di banyak tempat. Fayutlaku alal jamaah minan nas. Kornun juga bisa artinya adalah kumpulan manusia. Jama'atun minan nas, kumpulan manusia. Minan nas. Summu bidzalika liqtironuhum fi muddatin minaz zaman. Dinamakan korn, kumpulan manusia dinamakan sebagai kornun karena liqtironuhum fi kornin, karena mereka satu masa ya, satu dekade, satu gerombolan dalam satu tahun itu, satu generasi ya. Maksudnya satu generasi. Liqtironuhum fi muddah. Jadi satu generasi. Satu generasi itu juga disebut sebagai korn. Artinya saya itu, Imam Syafi'i itu satu kurun dengan, misalnya. Berarti satu dekade atau satu generasi dengan. Itu makna korn, makna kornun. Jadi di samping abad juga maknanya adalah muddah. Wa yutlaqu alal muddah minaz zaman. Aidon. Liqtironhim fi muddah minal zaman wa min. Wa minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni wa yutlaqu alal muddah minaz zaman. Aidon. Kemudian kurun juga seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, khairul quruni qarni, bahwa sebaik-baik kurun adalah kurunku. Nah, wa yutlaqu alal muddah lah, ini menjelaskan kornun, makna dalam hadis Nabi ini adalah masa. Jadi sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi. Arti kornun di sini adalah al-muddah minaz zaman. Jadi masa tertentu di dalam waktu. Summa ikhtalafa an-nas fi kamiyatil qarni halata itlaqihi ala zaman. Fal jumhur annahu mi'atu sanah wastadallu biqauli sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Bashir al-Mazini ta'ishu qarnan fa'asha mi'ata sanah. Lah, para ulama atau orang-orang juga berbeda pendapat di dalam kata korn sendiri yang maknanya adalah masa itu, halata itlaqihi, ketika dikatakan itu kornun itu memiliki makna yang berbeda-beda, beda-beda pemahaman di antara manusia. Untuk ketika kornun dikatakan sebagai zaman, masa tertentu atau satuan waktu, itu juga perbedaan pendapat, ada banyak perbedaan pendapat. Satuan waktunya itu berapa waktu gitu, berapa panjang. Fal jumhur annahu mi'atu sanah. Menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, bahwa kornun itu mi'atu sanah, 100 tahun, artinya satu abad. Wastadallu biqauli sallallahu alaihi wasallam, ini diambil dari hadis Nabi ketika mengatakan kepada Abdullah bin Bashir al-Mazini ta'ishu kornan, bahwa katakan Nabi, Abdullah bin Bashir al-Mazini ini hidup satu kurun. Fa'asha mi'ata sana, dan dia hidup selama 100 tahun. Jadi kata 100 tahun ini diambil dari hadis Nabi ini. Wakila mi'atun wa ishrun. Ada lagi yang mengatakan bahwa kornun itu masanya adalah 110 tahun. Qalahu Iyas bin Muawiyah, seperti yang dikatakan oleh Iyas bin Muawiyah. Wa Zirarah bin Abi Aufa, jadi dikatakan oleh Iyas dan Zirarah bin Abi Aufa. Wakila samanuna, ada lagi yang mengatakan bahwa kurun itu masanya adalah, yang dimaksud kurun itu masa waktunya adalah samanuna, 80 ya tahun. Naqalahu Shalih bin an Abi Abbas, ini seperti yang dikatakan oleh Shalih bin Abi Abbas. Wakila sab'una, ada yang mengatakan lagi 70. Qalahu al-Farra, seperti yang dikatakan oleh Farra. Kadza qalahu al-Jamal, Imam Jamal ya. Fa'rifa takmilatan alifuhu lil itlaq. Nah, kata-kata fa'rifa ini ketahuilah, ini sebagai pelengkap bait saja, pelengkap pelengkap agar urutan syairnya itu tidak terpotong gitu, mengikuti wazannya. Jadi dikatakan fa'rifa. Waqad haramaha al-qahwah aimatun kasiroh. Jadi ada banyak ulama yang mengharamkan kopi. Wahadat tahrim la wajhalahu. Lah, hukum haram di sini atau yang mengatakan haram ini la wajhalahu, tidak ada
Artinya perspektifnya itu tidak ada, tidak jelas lah. Kama fi hasyatil hasyatil asya li Romli, seperti yang dikatakan oleh Imam Romli. Qala an-Najmu al-Ghazi fi tarjamati Abi Bakr bin Abdullah Asy-Syadzili al-ma'ruf bil Idrus annahu awwalu man ittakhadha al-qahwa lamma marra fi siyahatin bi syajaratil bunni fawajada fihi takhfifan lid-dimagh wa jillaban lis-sahari wa tanshitan lil ibadah fattakhadahu qutan wa ta'aman thumma intasharat fil bilad. Lah menurut keterangan yang ada di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa menurut keterangan yang dikatakan oleh An-Najmu al-Ghazi, ya, bukan Hasyatul Asbah. Hasyatul Asbah bukan Asya, ya, tadi itu. Wa hadza tahrim la wajhalahu kama fi Hasyatil Asbah li Romli. Seperti yang ada di dalam hasyahnya Asbah wan Nadhair, ya. Menurut Imam Romli, ini hukumnya adalah haram tetapi tidak memiliki perspektif hukumnya ini nggak jelas. Lah menurut Imam An-Najmu al-Ghawi fi tarikhihi, di dalam buku sejarahnya, di dalam kitab sejarahnya yang menerjemahkan Abi Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili al-ma'ruf bil Idrus. Jadi Abi Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili yang dikenal dengan Al-Idrus ini adalah annahu awwalu man ittakhadha al-qahwa. Jadi orang yang pertama kali meminum kopi, meracik kopi menjadikan minuman. Itu adalah Al-Idrus atau yang kita kenal Abi Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili. Lama maro fi siyahati syajaratin, ketika dia berkelana dan dia menemukan pohon atau biji kopi. Fawajada fihi takhfifan lidimah. Jadi yang mana biji kopi itu atau minuman kopi itu dia pakai untuk takhfifan lidimah. Takhfifan lidimah itu agar kepala kita ringan gitu. Takhfifan lidimah. Jadi otak kita ringan atau rileks. Itu jadi fungsinya itu untuk itu. Wajtilaban lisahar, kemudian bisa bisa tahan tidak tidur gitu. Watansyitun lil ibadah, kemudian ibadahnya semangat. Fattakhadhahu qawiyan wa ta'aman, dan kopi ini dijadikan sebagai makanan juga sebagai minuman. Tsumman tasyarat fil bilad, kemudian setelah itu menjadi masyhur di kalangan orang Arab. Jadi kalau nggak salah ini Al-Idrus ini, Abi Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili ini orang Yaman, ya. Jadi orang Yaman ketika meminum kopi, dia tawassulnya kepada Abi Bakar ini. Ila hadrati sahibil gahwa Abi Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili. Itu jadi dia tawassul dulu. Orang Arab itu orang Yaman itu ketika mau minum kopi itu dia tawassul kepada sahibil gahwa ini, orang penemu pertama kopi ini, tanaman kopi ini yang dikenal dengan Al-Idrus ini. Jadi sebagai bentuk terima kasih mereka, karena kopi ini banyak sekali manfaatnya. Yang tadi saya sebutkan itu salah satunya adalah jadi untuk meringankan pikiran, agar semangat dalam beribadah dan lain-lain. Warajjahu al-imah ala tahrimiha fa dhahara indahum annaha mudirrah. Kemudian ada pun ulama yang mengharamkan kopi ini, dasarnya adalah karena kopi dianggap membahayakan, mudirratun. Ini ada nanti keterangannya. Kenapa berbahaya? Apa efek sampingnya? Dan di samping efek samping juga bahaya-bahaya yang akan menjadi yang akan mengikuti
Wa akhiruhum walidu Asy-Syaikh Abtawi Al-Karim. Dan orang yang terakhir yang mengharamkan kopi itu adalah Walid Abtawi Al-Karim. Al-Karim bisukunil min lil wazni. Al-Karim mi, Al-Karimi kan asalnya, Abtawi Al-Karimi. Bisukunil min lil wazni karena menyesuaikan dengan wazan, wa kadza ma ba'dahu minal karbi. Jadi mim setelah lafaz Al-Karim juga dibaca sukun. Wa hiya sifatun taqtadi al-i'ta la fi nadhiri syai'in. Jadi Al-Karim ini sifat yang menuntut pemberian ya. La fi nadhiri syai'in. Fa yakunu sifatu dzatin au huwa nafsul i'ta. Jadi karim ini sebagai sifat dari sesuatu atau nafsul i'ta itu sendiri. Jadi karim ini jadi orang yang mulia. Karim itu kan mulia ya. Mulia itu karena dia dermawan, atau sifat dermawan itu sendiri yang dinamakan karim itu. Jadi karim itu bisa ke orangnya atau bisa ke sifatnya itu sendiri. Itu kira-kira begitu. Fayakunu sifatu fa'lin. Jadi sifat yang mewujud dalam tindakan. Wa qad yuradu bil karim, kadang dikatakan juga dengan karim at-thayyib. Wa qad yuradu bil karim at-thayyibu. Terkadang karim juga dimaknai dengan at-thayyib, bagus maknanya. Thayyib, bagus, wa huwa al-ansab huna. Dan ini lebih pantas makna at-thayyib ini lebih pantas ya. Huna likaunihi minas sifat al-jami'ah, karena ini termasuk sifat-sifat yang bisa mencakup banyak hal, artinya lebih universal maknanya. Fahuwa rahimahullahu thayyibul asli ay an-nasab. Maksudnya bahwa Ibnu Abtawi ini maknanya thayyibun al-karim ay thayyibul nasab gitu. Ay thayyibil asli, maksudnya bagus nasabnya, keturunan, termasuk keturunan orang-orang yang mulia. Jadi Asy-Syaikh Abtawi, Ibnul Abtawi ini berasal dari Bisyam, berasal dari Syam ya. Syam itu wilayahnya, kalau menyebut Syam itu sebetulnya luas ya, bukan hanya Syria, tapi mencakup juga Palestina, Libanon itu. Kalau merujuk kepada Syam pada waktu zaman Nabi. Karena Syam ini kan termasuk daerah, dulunya adalah daerah taklukan Romawi. Dan Romawi itu kan awalnya, Romawi pertama itu ya di negara Palestina sekarang ya, Israel di daerah situ. Kemudian Romawi II itu baru pindah ke Turki, kemudian baru ke Eropa. Jadi Syam itu mencakup Syria, Palestina, Libanon, itu daerah-daerah Syam. Wa Syekh Al-Qutbu Ibnu Sultan Al-Azim Al-Hanafi, dan juga yang mengharamkan adalah Syekh Al-Qutbi. Sekian, nanti kita akan sambung lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.